Bab ke-46. Mereka kagum dari dekat nampak aura ayah yang tak biasa. Sosoknya itu memancarkan aura pemimpin walaupun dia anak baru saja remaja. Ternyata Kiai Hasan pandai dalam merahasiakan putri bungsunya hingga mereka tak tahu jika sudah sebesar ini. Kilau cahaya dari parasnya tak bisa ditutupi. Umur berapa Cahayu? Tanya Kiai Aziz melihat ayah dia begitu ingin menjadikan ayah putrinya juga walaupun ada sifat randomnya. Ayah mau 13 TH Kiai. Ucap ayah dengan lembut. Sontak semua orang yang ada saling pandang. Wah, masih kecil sudah bikin abahmu kalah nih. Hahaha, kalah kamu kaum Hawa kok dilawan Sen-Sen. Ucap Kiai Usman yang paling sepuh di situ. Iya, kamu selaluin abahmu seperti itu. Tanya Kiai Aziz melihat Kiai Hasan yang memijat pangkal hidungnya dengan kelakuan anaknya ini. Ayah melihat ke arah abahnya dan menatap dalam abahnya. Ayah bikin salah ya, Bah? Kok abah pijit pangkal hidung terus? Tanya ayah dengan muka polosnya. Tidak nak, kamu anak baik. Jawab Kiai Hasan hanya syok sebentar saja. Makasih abah. Maafkan ayah, Bah. Kalau ayah jujur dari dulu abah pasti akan larang seperti sekarang ini. Ayah janji akan jaga diri. Abah jangan khawatir. Anak abah kan Wonder Woman versi santri. Sontak semua orang tersenyum dengan cara Ning ayah membujuk abahnya dengan bersimpu di kaki abahnya. Kiai Hasan mana bisa marah jika sudah seperti ini. Anaknya ini terlalu pandai jika merayu sang abah. Iya nak. Abah hanya kaget saja. Kamu ini perempuan kok tidak ada takut-takutnya sama ketinggian. Heran abah. Ucap Kiai Hasan sambil mengelus kepala anaknya. Ayah hanya bisa tersenyum lembut. Inilah abahnya tak akan marah jika dia berbuat sesuatu yang salah. Walaupun tak salah karena ayah suka, tapi ayah tak mau debat dengan abahnya lagi, malu di sini banyak orang. Sana masuk dulu. Temui Umi. Tadi ada paket buat kamu katanya dari panitia buat Ning ayah gitu, makanya abah tungguin kok, kamu lama sekali sampai dalam. Ucap sang abah. Ayah tahu jika ini pasti baju buat acara nanti yang ayah titipkan pada Ustazah Yuni. Ternyata sudah sampai. Iya, Bah. Ayah cari Umi dulu. Ayah undur diri dulu, Bah. Mau bantuin masak buat sarapan di meja makan juga. Ucap ayah langsung ke atas ke dalam kamarnya. Setelah pamit pada semua orang yang ada, ayah langsung ke kamarnya. Meletakkan mukena memakai kerudung biasa dan menuju dapur bergabung bersama Umi dan para mbak. Sabar anak, kamu itu wibawa dan jiwa sosialnya tinggi san. Bangga saya masih bisa melihat anak sekecil itu bisa melakukan sodako. Ucap Kiai paling disegani itu Kiai Ilham. Melihat wajah ayah nampak bisa merasakan jika jiwanya itu beda dengan anak pada umumnya. Dia spesial. Iya Kiai. Tapi kadang cemas dengan tingkahnya yang random itu. Ucap Kiai Hasan. Doakan aja itu tugas kita bukan? Agar anak-anak kita selamat dunia maupun akhirat, agar nanti kita semua bisa berkumpul bersama di surganya Al-SWT. Ucap Kiai Ilham. Amin, jawab mereka semua. Tak terasa acara sudah ingin dimulai dengan adanya musik pengiring yang sudah mulai terdengar syahdu di telinga. Semua tamu undangan juga mulai berdatangan. Suasana sangat sibuk sekali. Para mbak yang tak ikut ke taman juga ikut memeriahkan dengan menyumbang lagu maupun hanya ikut duduk di depan panggung bersama para tamu. Wah, acara kali ini meriah sekali ya. Ucap Mbak Susi melihat panggung yang megah ini. Iya Mbak, seperti beda dari tahun sebelumnya ya. Jawab Mbak Rina yang juga ikut duduk di dekat Mbak Susi, dan beberapa santri lainnya juga mengiyakan ucapan Mbak Susi. Sudah, jangan ribut terus. Lihat itu hadrohnya juga sudah naik. Bentar lagi pasti mulai ini. Nikmati sholawatnya biar kita dapat berkahnya. Jangan ngobrol mulu. Kau tegur Mbak Rati selaku yang lebih tua di sini. Mereka langsung diam jika Mbak Rati sudah bicara. Acara demi acara sudah dimulai. Ning ayah awalnya nampak tenang ikut duduk juga bersolawat bersama. Namun saat acara puncak tinggal sedikit lagi ayah pamit pada abah dan uminya untuk ke toilet. Gus Adnan yang sudah diberi wacana dahulu tentunya mengikuti sang adik walaupun tak dekat. Dengan bantuan Gus Adnan, kedua orang tua ayah tak curiga jika anaknya akan ikut naik ke atas panggung. Untungnya ayah juga sudah menyiasati dengan memakai baju double agar tak membuang waktu.
Tinggal memakai selempang yang sudah disediakan sebagai peserta Hafidz tahun ajaran ini. Semangat, Dek. Abang tak menyangka kamu di titik ini sekarang. Selamat, Dek. Abang bangga sama kamu. Ucap Gus Adnan dengan wajah yang tak kalah terharu melihat adiknya ini ada di sini sekarang. Ayah melihat mata abangnya yang ingin menangis membuat dirinya terharu. Ya Allah, terima kasih dengan segala kelebihan yang telah Engkau berikan kepadaku. Aku sangat bersyukur aku bisa menjadi orang yang lebih baik lagi dari sebelumnya. Maafkan kesalahan kedua orang tua kandung ayah yang tak bisa melihat ayah ada di posisi ini. Jika Engkau sudah membolehkan kami bertemu, pertemuan kami dengan waktu yang baik. Untuk saat ini aku hanya bisa berbakti pada orang tua angkatku yang sudah seperti keluarga kandungku ini. Mudahkanlah aku ya Allah agar bisa mencapai cintamu dan cinta semua orang tuaku. Amin. Batin ayah walaupun tak selalu memikirkan orang tua kandungnya, tapi ayah hanya bisa berdoa sebagaimana anak pada orang tua. Di pondok ini alasan dia mau bertahan di dunia ini. Hidup dan apa yang dia miliki saat ini juga untuk orang yang dia sayang. Hidup tanpa harta di dunia ini mustahil akan hidup tenang. Ayah melihat sendiri kalau semua santri saat tak punya uang. Ingin makan enak saja mereka harus puasa. Walaupun ayah tak sampai di titik itu karena dia punya kelebihan. Tapi dia juga tak mau sampai ada orang di sekitarnya seperti itu lagi. Itu juga alasan ayah menjadi donatur yang tak diketahui siapa orangnya karena tak semua orang mampu untuk membayar biaya makan anak mereka. Walaupun biaya pondok itu juga untuk kebaikan anaknya juga, tapi ekonomi pasti menjadi hambatan. Berkat tangan kecil ayah, banyak santri yang bisa terus belajar di sini. Inilah istimewanya Ning Ayah yang tak ada orang yang tahu. Jika anak kecil yang sering para santri temui itu malaikat tanpa sayap yang memberikan mereka kemudahan untuk mencari ilmu. Kebaikan satu akan Allah balas dengan 10 kebaikan. Apalagi jika ayah melakukan banyak kebaikan, sudah pasti Allah akan melipat gandakan kebaikan yang dia lakukan. Kini, giliran ayah untuk naik ke atas panggung. Beberapa santri sudah menunggu di atas panggung saat MC sempat terbelalak karena kaget dengan apa yang diberikan Ustadz Ali. Sebuah nama yang tak asing dan suka sekali dia sebut karena tingkah polanya selalu menjadi trending topik di kalangan santri. Sejak tadi alunan sholawat busyo sebagai pengiring santri naik ke atas panggung. Mereka para santri tak ada yang tahu jika akan satu panggung bersama Ning kecil kesayangan mereka. Allahu Akbar. Ini santriwati kita yang terakhir yang tak akan kita sangka bisa menjadi peserta Kataman Hafidz dan tahun ini. Saya saja baru tahu jika peserta ini akan ada di panggung ini bersama kita. Ya Allah, silahkan kita panggil peserta terakhir kita untuk naik ke atas panggung. Ning Cahaya Humairoh, Ning Ayah silahkan naik ke atas panggung. Setelah MC selesai berucap, semua orang nampak berdiri melihat ke arah tirai yang sengaja ditutup karena tadi harus menunggu Ning Ayah dulu. Beliau harus lari dulu dari ruang ganti ditemani Gus Adnan yang ayah percaya jika Gus Adnan bisa menjaga mulutnya. Kenapa tak meminta para ustadzah? Ya mereka sudah berdiri di depan bersama para pengajar lainnya sebagai saksi penguji mereka semua. Tak sempat untuk pergi karena banyak dari para tamu undangan juga kiau besar yang sengaja diundang saat ada acara di pondok ini. Srik. Tapi, suara lagu sholawat hingga dihentikan karena mereka sangat penasaran dengan nin kecil mereka. Fokus mereka pada panggung. Seseorang yang mereka kenal itu tersenyum berjalan begitu anggun melambaikan tangan pada para santri yang histeris. Masya Allah, ini beneran Ning kecil kita. Allahu Akbar. Ning kita sudah jadi Hafidz. Ya Allah, Naing saya ketinggalan sama Ning kecil. Malu saya. Dan masih banyak lagi suara bisikan itu. Sedangkan saat ini Umi dan Abah yang ada di depan panggung sampai berdiri untuk memastikan penglihatan mereka tak salah. Jika yang sekarang sedang tersenyum manis pada mereka itu adalah putrinya. Putri yang selama ini sering membuat onar, namun juga punya banyak kejutan untuk mereka semua. Kiai Hasan sampai meremas tangan Umi agar sadar jika ini bukan mimpi. Umi Siti yang sadar akan rekaman tangan suaminya menoleh dan melihat sang suami dengan linangan air mata yang sudah tak bisa ditahan sejak tadi MC menyebut nama anak bungsunya. Cahaya Humairoh. Anak kita Abah. Ayah kecil kita Abah. Itu Ning Ayah kita ada di panggung, Bah. Ini bukan mimpi kan, Abah? Ucap Umi dengan sesegukan. Gus Adnan yang melihat kedua orang tuanya yang sampai syok seperti itu menghampiri dan memeluk Uminya yang sudah menangis haru. Umi, sudah jangan menangis, nanti ayah ikut nangis di panggung loh.
Masak lagi di panggung nangis bisa bengek, nanti semua orang lihat dia nangis. Tahu sendiri adek itu kayak apa, Umi? Ucap Gus Adnan menenangkan Uminya. Ini benar dia anak Umi, Bang? Tanya Umi lagi. Kiai Hasan juga melihat kejujuran dari mata anak sulungnya. Iya, Bah. Itu ayah. Adek abang sekarang sudah jadi Hafidzoh. Dia persembahkan ini semua buat Abah dan Umi. Ayah sangat sayang pada kalian. Ayah ingin memberikan yang terbaik untuk Abah. Dia ingin jadi kebanggaan Abah di akhirat nanti, bahwa dia yang Abah sayang itu sudah Abah tuntun pada jalan yang Abah inginkan. Ucap Gus Adnan. Seketika Kiai Hasan dan Umi Siti tanpa sadar langsung sujud syukur atas nikmat yang Allah berikan pada mereka. Ya Allah, terima kasih atas semua yang telah Engkau berikan pada hamba ini, ya Allah. Anakku telah menjadi kebanggaanku sejak dulu, dan sekarang dia juga menjadi kebanggaanku juga di akhirat nanti. Kiai Hasan tak mampu untuk tak menahan air mata. Semua orang nampak ikut senang juga terharu dengan kejadian yang ada di depan mata mereka. Ayah masih tersenyum melihat pada kedua orang tua yang sangat dia sayangi. Tangannya tak lupa juga menyampaikan I love you pada kedua orang tuanya. Tangannya juga menyuruh untuk tak menangis, don't cry, begitulah bahasa isyarat yang dia gunakan untuk kedua orang tuanya dengan senyum manis. Gus Adnan yang paham menuntun kedua orang tuanya untuk duduk kembali pada kursi yang disediakan. Setelah cukup tenang, acara dilanjutkan hingga selesai. Saat akan turun panggung, ayah dipanggil oleh MC karena ini juga keinginan dari panitia, yaitu para ustadz yang menjadi penguji ayah juga ikut terlibat agar kiai mereka tahu jika ayah tak berbohong dan ini semua nyata. Monggo Ning, mau ada pesan buat Abah Kiai? Beliau sampai seperti itu karena Ning ayah loh. Canda MC membuat semua orang tertawa. Ning ayah yang sadar jika ini semua ulahnya maju untuk menyampaikan pesan, karena jika orang tua para peserta sudah tahu, lain dengan ayah yang memang kedua orang tuanya malah tidak tahu sama sekali. Assalamualaikum WRWB. Makasih ya Mbak udah kasih ayah waktu buat ngomong di sini. Untuk semua hadirin ayah mohon maaf karena sudah membuat acara sedikit terganggu, karena ayah ingin memberikan kejutan untuk orang yang paling ayah sayangi. Buat Abah dan Umi, jangan nangis. Ayah mau turun kalau lihat Abah sana Umi nangis begitu. Ucap ayah. Kiai Hasan menggelengkan kepala tanda jika dia sudah tidak apa-apa. Umi juga sudah tersenyum kembali melihat anaknya sudah menyapanya. Maaf ya Abah, Umi. Ini kejutan buat Abah dan Umi. Tapi ini nyata kok, ayah juga sudah ikutin semua prosedur dan ikut ujian bersama para penguji setelah semua santri sudah selesai diuji. Ya kan Ustazah Yuni? Ucap ayah. Meminta dukungan dari para penguji ayah. Ustazah Yuni juga ikut berdiri dan menganggukkan kepala pada pemilik pondok ini. Kami dan para penguji secara langsung sudah menguji Ning ayah, dari awal hingga akhir. Bahkan kami juga merekam Ning ayah walaupun tak seluruhnya. Ustaz Ali tolong berikan bukti pada semua orang. Ustazah Yuni memerintahkan Ustaz Ali, dan nampak kau di belakang panggung video saat ayah menghafal Al-Quran juz pertama hingga akhir, tapi dengan potongan karena tak akan mampu jika semuanya di video. Kiai Hasan dan Umi Siti menjadi orang yang paling antusias karena benar jika itu suara anaknya. Maaf ayah baru saja membuat Abah dan Umi menangis. Ayah kan mau beri kejutan, malah bikin Umi sampai nangis gitu. Ayah salah ya Umi. Ucap ayah. Seketika Kiai Hasan dan Umi Siti naik ke atas panggung dan memeluk ayah dengan bangga. Mereka bukan menangis karena kecewa tapi lebih ke arah bangga. Seketika suasana menjadi haru biru. Ayah yang masih ada di pelukan kedua orang tuanya juga ikut menangis. Ini adalah momen bahagia keluarga Kiai Hasan. Abah bangga padamu nak, Abah bangga. Ucap Kiai Hasan dengan linangan air mata. Ayah mengangguk kepala jika dia paham abahnya ini pasti juga syok. Setelah tenang, Kiai Hasan meminta mic untuk beliau juga ingin menyampaikan sesuatu. Assalamualaikum WB, maaf sebelumnya acara ini sedikit terganggu, karena jujur saya sebagai ayahnya tak tahu jika hari ini anak saya akan memberikan kejutan ini. Saya tak pernah memaksa anak saya untuk menjadi hafid dan hafidzoh karena saya tahu anak saya ini masih sibuk dengan sekolahnya. Tapi ini di luar perkiraan saya. Saya sangat bangga pada semua anak saya.
Apalagi anak bungsu saya bisa menjadi hafidzoh tanpa bimbingan pengajar selama ini. Dan dia berhasil membuktikan jika dia akan menjadi kebanggaan keluarga saya di dunia dan akhirat nanti. Cahaya Humairoh, kamu adalah amanah Abah yang paling Abah syukuri setelah kedua putra saya. Terima kasih, Nak. Abah tak bisa berkata-kata lagi. Ucap Kiai Hasan terharu memeluk anaknya dengan sayang. Ayah mengangguk dengan air mata yang mengalir deras. Akhirnya ayah bisa jadi kebanggaan untuk keluarganya. Sesuai dengan omongan saya tadi pagi, jika anak saya ada yang menjadi penghafal Al-Quran, saya akan sumbangkan 2 ekor sapi buat kita semua syukuran. Karena ini juga menjadi kejutan, saya akan tambahkan menjadi 5 ekor sapi untuk kita semua. Sekian dari saya, mohon maaf atas gangguan kecil ini. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. WD. Ucap Kiai Hasan menutup pesan singkatnya ini. Umi Siti masih memeluk ayah dengan erat seolah memang ayahlah benda berharga yang mereka miliki. Terima kasih Abah. Nanti 2 permintaan ayah ditunggu dari ayah ya. Ucap ayah saat kedua orang tuanya turun dari panggung. Kiai Hasan mengangkat jempol kedua tangannya ke arah ayah. Ayah tersenyum. Terima kasih buat Mbak pembawa acara sudah meluangkan waktu buat ayah dan keluarga. Saya akhiri wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Tutup ayah dengan senyum. Acara dilanjutkan hingga selesai. Semua orang tua yang hadir juga senang anak mereka sudah menjadi hafid dan hafidzoh. Para wali santri juga menjadi memiliki ilmu baru jika mempunyai anak seorang penghafal Al-Quran. Itu harta yang tak bisa dibeli dengan apapun. Harta yang bisa dia banggakan saat di dunia maupun di akhirat nanti orang. Bab ke-47. Setelah acara selesai, semua santri menemui orang tua masing-masing, melepas rindu selama mereka tak bertemu beberapa bulan. Jika saat seperti ini waktu yang buat anak pondok senang, mereka akan bermanja dengan keluarga mereka untuk sekedar ngobrol maupun makan bersama dengan membeli dagangan kaki lima yang sudah tersedia. Bagi mereka, makan bersama keluarga adalah momen indah yang dirindukan saat lelah akan hafalan dan begitu banyaknya tugas. Suasana makin ramai karena saat seperti ini, penduduk sekitar juga akan ramai walaupun sekedar jajan saja. Ramai penjual juga pembeli yang berada di sini membuat suasana nampak pondok seperti sedang punya hajat saja. Walaupun hanya duduk seadanya saja karena begitu banyaknya tamu maupun keluarga wali santri yang ikut hadir, tapi nampak hangat. Begitupun di kediaman keluarga Kiai Hasan. Keluarga dalam sampai menutup pintu depan, agar tak ada yang mengganggu terlebih dahulu. Setelah acara selesai, ayah langsung dibawa Kiai Hasan masuk ke dalam. Banyak pertanyaan yang akan ditanyakan pada anak gadisnya ini. Baik Umi, Gus Adnan dan juga Gus Ridwan juga mengikuti langkah Kiai Hasan. Mereka berkumpul di ruang tengah. Semua nampak hening sejenak. Ning ayah, coba jelaskan kenapa kamu rahasiakan ini dari kami semua. Tanya Abah pada anak perempuannya dengan sayang. Maaf Abah, ayah mau kasih kejutan pada Abah dan Umi. Ayah tak akan bisa membalas semua kasih sayang kalian, jadi ayah ingin menjadi kebanggaan Abah dan Umi nantinya. Ucap ayah melihat semua keluarga angkatnya. Mata mereka begitu tak bisa dibohongi jika mereka begitu sayang padanya. Kamu bukan hanya memberikan kejutan pada kami, Nak. Kamu sudah menjadi kebanggaan kami sejak dulu. Dan hari ini justru makin membuat kami sadar jika kamu memang harta kami paling berharga. Terima kasih atas usahamu, Nak. Kami sadar kamilah yang kurang peka sampai mendapatkan hadiah seperti ini tanpa kami ketahui. Ingat, kamu anak Abah dan Umi. Kamu keluarga kami. Walaupun dunia mungkin akan memberikan luka padamu, tapi ingatlah rumahmu di sini. Di sini, Nak. Ucap Abah dengan air mata yang menetes. Bagaimana bisa? Orang tua kandung ayah tak mencari ayah. Berlian seperti ini tak ada yang mencari, justru ada di sini bersama mereka orang biasa. Apakah orang tua kandungmu tak mencarimu, Nak? Sudah puluhan tahun tak ada yang mencarimu sama sekali. Apa mereka tak sadar jika berlian ini makin disimpan akan makin mahal? Aku berharap ya Allah, jika suatu saat mereka sadar akan keberadaan ayah, mereka tak akan menyakiti berlian ini. Batin Kiai Hasan. Iya Abah, bagi ayah rumah ayah ya di sini. Keluarga ayah ya semua orang di sini. Orang tua ayah, Abah dan Umi. Para abang ayah juga di sini. Bang Adnan dan Kak Ridwan. Kalian juga harta ayah yang ayah punya.
Ucap ayah dengan air mata yang tak bisa dibendung. Bayangkan saja jika dirinya tak diangkat anak oleh orang baik. Mungkin sekarang ayah hanyalah remahan rengginang yang akan hancur dengan berjalannya waktu. Tak akan bisa ada di posisi ini karena bakatnya tak akan terasa dengan benar. Dukungan sekitar juga membuat ayah yang lemah ini bisa semangat mengejar mimpi. Moto hidup ayah yang dia lakukan sekarang. Jadilah orang kaya yang bisa membuat orang lain senang saat kita kaya. Bukan kaya yang akan disingkirkan orang lain karena keserakahan kita yang tak mau berbagi kekayaan yang kita miliki. Jadilah berguna untuk sesama juga untuk Allah. Rezeki yang kita punya juga ada hak orang lain di sekitar kita. Sederhana tapi susah dilakukan jika kita tak mau berusaha. Baiklah sesuai janji Abah. Apa 2 permintaan yang ingin kamu minta dari Abah, nak? Minggu depan kita akan syukuran. Abah akan sumbangkan 5 ekor sapi dari ternak kita untuk warga juga para santri. Ucap sang Abah dengan bangga. Hehehe, ayah belum kepikiran, Bah. Nanti saja kalau itu, Bah. Yang penting syukuran saja. Kalau itu akan ayah tagih jika nanti ayah butuh. Ucap ayah yang memang belum kepikiran sama sekali. Baiklah jika itu mau kamu, nak. Abah dukung. Sekali lagi Abah ucapkan terima kasih karena kamu mau menjadi kebanggaan Abah nanti. Ucap Abah dengan sayang. Umi juga, nak. Umi tak bisa berkata-kata lagi. Rasanya ini seperti mimpi. Anak kita Abah sudah menjadi hafidzoh sekarang. Alhamdulillah ya Allah atas rizkimu ini. Ucap syukur Umi dengan linangan air mata. Gus Adnan memeluk Uminya agar tenang. Gus Ridwan malah diam saja seperti orang linglung karena ini semua nampak seperti mimpi. Tapi nyata. Dek, kamu makannya apa sih? Kok otakmu itu encer sekali? Bagi resep sama kakak biar kakak ini juga pintar sama kayak kamu. Ucap Gus Ridwan dengan senyum senang. Kak, makan ayah itu sama kayak kakak ya. Kakak saja yang malas tak mau belajar makanya tak bisa pandai seperti ayah. Harusnya ayah yang tanya, kakak kalau makan baca doa tidak sih? Itu semua gizi perginya kemana kok tidak ada yang bikin abang pinter sih? Ucap ayah yang suka ceplas-ceplos jika bersama keluarganya. Sifat randomnya itu akan keluar jika Gus Ridwan sudah ngomong. Iya ya adek, mungkin nyangkut kali ya. Getok aja palanya dek biar encer itu otaknya. Hahaha. Timpal Gus Adnan tengilnya mulai kumat. Jangan seperti itu, tidak ada yang bakal pintar kalau digetok kepalanya. Tapi rubahlah pola belajar kamu, nak. Ucap Umi Siti dengan bijak. Walaupun kadang anaknya ini suka sekali berdebat maupun bertengkar, tapi mereka saling menyayangi. Perlu rukyah kali ya, Mi? Aku butuh doa ini, Bah. Ucap Gus Ridwan dengan menggosok kepalanya. Sana minta sama Abah, nak. Ucap Umi tersenyum dengan tingkah Gus Ridwan. Gus Ridwan manut saja. Dia maju ke depan abahnya. Kiai Hasan yang paham dengan maksud istrinya mengikuti perintah istrinya. Ya Allah, mudahkanlah anakku Ridwan ini untuk belajar. Berikan dia kemudahan dalam mempelajari ilmu agama Islam dengan benar. Bersihkan hatinya dari segala sifat iri dan amarah agar bisa berjalan pada jalan yang Engkau ridhoi. Amin. Doa Abah pada kepala Gus Ridwan, yang juga diamini semua keluarga yang ada. Makasih Abah, Ridwan akan berusaha yang terbaik. Walaupun nanti hasilnya tak seperti di ayah, Abah tak akan marah kan? Tanya Gus Ridwan. Kalian itu anak Abah, punya kelebihan dan kekurangan masing-masing. Itu sifatnya manusia, nak. Tak ada yang sempurna. Ucap Abah bijak. Saat mereka sedang mengobrol lagi, tiba-tiba ada yang datang dengan mengetuk pintu utama dalam. Tok, tok, tok. 3 kali ketukan pintu itu membuat semua orang sadar jika pintunya masih mereka kunci. Abah, pintu utama tadi kita kuncikan. Pasti tamu Abah ini yang datang. Ucap Umi, lalu bergegas membuka pintu utama dibantu dengan Gus Adnan juga. Klek. Assalamualaikum, saya kira tak ada orang di dalam Bunyai. Ucap sahabat Kiai Hasan. Waalaikumsalam, monggo. Maaf nih, tadi ada acara keluarga sebentar. Ucap Umi memperbolehkan semua tamu masuk. Kiai Hasan juga ikut
cepat keluar untuk menemui para tamu yang hendak pamit pulang setelah acara sudah selesai. Ayah dan juga para abangnya ikut pergi ke kamar masing-masing untuk beristirahat. Capek juga seharian ini mereka di acara kataman Quran. Ayah yang masuk ke dalam kamar langsung membuka laptop untuk bekerja. Baginya jika ada waktu luang gunakan sebaik mungkin. Ting! Bunyi notifikasi khusus dari Zender langsung masuk saat ayah membuka laporan. Nona, kami mendapatkan keuntungan dengan jumlah yang sangat fantastis. Proyek kita sebelumnya saya sudah mengikuti apa yang Nona katakan dan itu benar semua. Keuntungan kita meningkat drastis mencapai 10 triliun. Zender dengan semangat langsung menghubungi nonanya saat sudah aktif. Benarkah Paman? Kirim ketiga rekening biasa. Rekening saya kirim 50%, rekening perusahaan 30%, dan rekening cadangan 20%. Ingat Paman, kamu ambil jatahmu ada di rekening pribadiku. Ambil 5% dari rekeningku untuk Paman Zender. Ini kerja keras Paman juga. Ucap Miss X. Kita buat gampang saja ya biar tidak bingung jika ya sedang mengurus perusahaannya kita panggil Miss X. Atau Nona itu untuk panggilan pada bos mereka. Kenapa banyak sekali Nona? Saya hanya akan ambil 2% saja Nona seperti biasa. Itu sudah nominal banyak buat saya Nona. Tolak Zender yang tak enak. Karena ini juga, karena arahan Miss X juga kemarin jadi mereka sekarang untung banyak. Baiklah jika Paman menolak. Bagikan bonus untuk para pekerja juga para pengawal. Dan ingatkan juga untuk digunakan hal yang baik bukan hal yang membahayakan nyawa mereka. Saya hanya mau berbagi pada orang yang menjaga dirinya dengan baik, walaupun mampu bagi kita untuk bersenang-senang. Gunakan uang dengan bijak untuk masa tua, bukan dihabiskan untuk masa muda saja. Pesan Miss X pada Zender. Zender ya paham akan karakter bosnya ini mengiyakan. Karena jika berkhianat akan kena sanksi sendiri oleh nonanya. Baik Nona, kami akan laksanakan perintah Nona dengan baik. Bagi Zender yang sudah lama bekerja bersama Miss X, berkhianat dan tak mematuhi apa yang diperintahkan oleh nonanya ini sama saja dengan ingin tidak bekerja. Hukuman bagi orang yang tak sayang dirinya sendiri bagi nonanya menjadi pengangguran selamanya. Karena akan diblok namanya. Dan hanya bosnya yang bisa membuka itu. Peluang kecil bagi yang berkhianat, karena itu sumpah saat tanda tangan kontrak bagi semua pekerja. Iya Paman, maaf saya baru bisa buka sekarang. Ternyata laporannya sudah menggunung. Tolong Paman saring lagi saja ya. Saya capek sekali rasanya. Mau istirahat cepat ini. Ucap Miss X. Apa ada masalah Nona? Kata Rumi Nona mengirim pengawal untuk dikirim ke pondok Kiai Hasan di negara Bebe. Ucap Zender. Iya Paman, aku akan sibuk untuk berlatih beberapa minggu ke depan jadi mungkin akan banyak yang mengganggu. Paman juga sudah tahu bukan kalau aku juga berikan tugas untuk melindungi anak terakhir Kiai Hasan. Sepertinya akan ada bahaya yang mengintainya. Ucap Miss X. Firasat ayah saat ayah akan serius untuk mempelajari ilmu bela diri akan ada banyak yang iri. Apalagi tempat latihan itu ada si biang masalah dalam keluarganya. Siapa lagi kalau bukan si Rina anaknya Pak Derohim. Karena nanti akan satu guru. Ayah sengaja untuk tidak memilih guru private karena tak mau membuat abahnya curiga. Nanti saja saat dia kuliah ayah akan mulai untuk mendalami semua ilmu bela diri. Untuk sekarang cukup satu dulu. Pencak silat meraih sabuk putih dengan kerja kerasnya. Baiklah Nona, apa Nona butuh bantuan kami yang di sini? Tanya Zender. Tidak usah, kalian juga punya tugas baru dariku. Bantu Pak Romi untuk memajukan bisnis di negara Bebe. Saya mau dalam waktu 3 tahun semua usaha yang saya mulai akan sukses dan bisa setara dengan yang ada di Jepang. Perintah nonanya tegas. Baik Nona, nanti orang kepercayaan kita akan aku kirim ke negara Bebe untuk meninjau semuanya. Ucap Zender serius. Baiklah, saya percaya dengan Paman. Ucap Miss X dengan tenang. Apa Nona mau bukti yang tadi? Sudah saya kirimkan sesuai dengan apa yang Nona minta. Ucap Zender setelah selesai mentransfer keuntungan perusahaannya. Iya Paman, nanti akan aku cek. Semua laporan sudah aku cek. Ada 2 yang tidak beres Paman. Ucap Miss X. Setelah kurang lebih 1 jam mereka sekalian memeriksa laporan. Bagian mana Nona? Tanya Zender khawatir. Di bagian gudang Paman, produksi tekstil kita banyak dengan kualitas bagus.
Tapi ini kenapa ada dua grafik yang mencurigakan? Tolong setelah ini paman selidiki. Perintah Miss X. Baik Nona, akan saya laksanakan, jawab Xander. Paman, awasi bagian keuangan perusahaan. Jika saldo di sana berkurang tak sesuai dengan apa yang baru saja kita diskusikan mengenai dana perusahaan, tahan dulu. Jangan bagikan bonus untuk para pekerja, agar mereka sadar jika ada satu pengkhianat, semua orang akan mendapatkan kerugian juga, ucap Miss X dengan nada dingin. Satu yang salah jika anak buah ayah akan mendapatkan masalah yang ditanggung bersama. Ini yang membuat mereka saling menjaga satu sama lain agar selalu setia. Bagi orang yang serakah tentu itu hal yang tak bisa dihindari. Dan untungnya ayah tak pernah menampakkan diri. Hanya orang kepercayaan saja yang anak buah mereka lihat. Di perusahaan tak semua itu adalah orang yang ayah rekrut, yang lainnya hanya karyawan biasa. Seringnya yang suka belot adalah karyawan biasa ini yang tak sadar siapa orang yang dia. Setelah ini paman selidiki. Perintah Miss X. Baik Nona, akan saya laksanakan, jawab Xander. Paman, awasi bagian keuangan perusahaan. Jika saldo di sana berkurang tak sesuai dengan apa yang baru saja kita diskusikan mengenai dana perusahaan, tahan dulu. Jangan bagikan bonus untuk para pekerja, agar mereka sadar jika ada satu pengkhianat, semua orang akan mendapatkan kerugian juga, ucap Miss X dengan nada dingin. Satu yang salah jika anak buah ayah akan mendapatkan masalah yang ditanggung bersama. Ini yang membuat mereka saling menjaga satu sama lain agar selalu setia. Bagi orang yang serakah tentu itu hal yang tak bisa dihindari. Dan untungnya ayah tak pernah menampakkan diri. Hanya orang kepercayaan saja yang anak buah mereka lihat. Di perusahaan tak semua itu adalah orang yang ayah rekrut, yang lainnya hanya karyawan biasa. Seringnya yang suka belot adalah karyawan biasa ini yang tak sadar siapa orang yang dihadapinya. Bab ke-48. Teg. Klek. Xander sampai bergidik karena ini baru kali pertama nonanya ini sampai bilang seperti ini. Baik Nona, saya mengerti, jawab Xander juga ikut geram karena ini juga menyangkut semua karyawan juga akan kena imbasnya. Siapa pengkhianat kecil ini? Bisa-bisanya berbuat hal yang akan merugikannya seumur hidup, batin Xander. Ya sudah, kalau dia mengelak buka laporan bulan lalu, juga pelajari laporan pemasukan, akan ada selisih kalau dicermati lebih dalam, ucap Miss X. Akan saya selidiki hingga tuntas Nona, tak perlu khawatir, apalagi Nona juga sudah memberikan saya petunjuk dengan detail, jawab Xander yakin. Baiklah paman, jika ada kesulitan tunggu saya untuk turun tangan. Saya pamit dulu. Semua laporan juga sudah saya periksa dan tanda tangani. Saya mau istirahat dulu, ucap Miss X. Baik Noana, selamat beristirahat, jawab Xander. Dan seketika layar mati. Ayah langsung saja merebahkan tubuhnya yang terkuras habis. Dari kemarin sibuk terus. Ayah haus sekali, turun dululah. Ini juga sudah lama ayah di kamar. Tamu abah mungkin sudah pulang semua, ucap ayah lirih dan berganti pakaian biasa agar nyaman di rumah. Untungnya tadi ayah tak mau jika dirias tebal seperti mbak lainnya menjadikan dia yang terlihat paling muda karena tak akan sempat untuk berdandan jika dia saja sedang mode sembunyi. Muka udah cantik begini kok. Kenapa tadi mbak lainnya di panggung harus pakai makeup ya? Apa biar dapat jodoh kali ya? Hihihi, bisa saja kan? Katam Kulan, katam gadisnya juga. Haha, ucap ayah cekikikan karena ayah juga mendengar jika akan ada yang langsung ijab sah juga setelah kataman selesai. Biasalah para mbak, kalau ada gosip sudah langsung semua santri tahu. Kecepatan itu melebihi mak-mak yang suka rempot. Hahaha. Umi dan Abah sedang berada di ruang tengah sedang menonton TV. Saat anaknya turun, mereka langsung saja menyapa untuk bergabung. Nah, apa kamu ada hal yang akan kamu lakukan setelah ini? Sepertinya kamu ada yang ingin disampaikan pada kami. Firasat seorang ayah memang tak kalah paikan bukan? Ayah yang masih ragu justru sudah ditodong duluan sama abahnya. Umi hanya bisa memperhatikan anakannya yang seperti ragu akan bicara pada mereka. Bicaralah nak. Umi tahu kamu punya keinginan lain lagi bukan? Tanya Umi dengan suara lembut. Sontak pandangan ayah melihat ke arah kedua orang tuanya. Apa boleh ayah ingin belajar ilmu bela diri hingga sabuk putih abah?
Kan ya udah di tingkat sabuk hitam nih. Ayah mau memperdalam ilmu bela diri. Ayah mau melindungi diri ayah sendiri, Abah. Ayah tak mungkin selalu ada di pondok terus. Nanti ayah juga mau kuliah. Pasti ayah akan keluar dari pondok ini, Bah. Ayah mau mandiri. Ucap ayah dengan ragu. Tapi ini juga keinginannya. Mau sampai kapan dia di sini? Pasti akan ada waktunya juga dia belajar mencari ilmu baru di bangku kuliah setelah dia tamat sanawiyah. Hebat kan? Tak usah ikut Alia, udah mau ikut kuliah sama abangnya saja ini anak. Deh. Kuliah, Dek? Kamu masih 14 tahun kalau kuliah, Dek. Apa bisa? Tanya Umi kaget. Walaupun sudah sering dibuat kaget dengan gebrakan anaknya seperti kemarin. Tapi ini kuliah. Anaknya masih kecil untuk ada di bangku kuliah. Apalagi nanti dia akan pergi dari pondok ini. Belum membayangkan saja Abah dan Umi sudah khawatir. Ayah yang melihat raut wajah kedua orang tuanya khawatir. Ini yang membuat ayah ragu. Jika Abah dan Umi takut, ayah akan ada di sini kok sama Abah dan Umi. Ayah tak akan ikut Abang Adnan. Cicit ayah. Baru kali ini dia seperti tak ada tenaga untuk melawan omongan. Abah dan Umi bagi ayah adalah orang yang berperan penting baginya. Tak ada yang lebih penting dari keduanya. Jika mereka berat karena keinginan ayah, tak akan ayah lakukan. Nah, tapi abang mau kuliah di luar kota. Di kota MD. Itu lumayan jauh dari kota kita. Apa kamu yakin, Nak? Tanya Abah dengan wajah yang ragu. Walaupun ada anak lelakinya, tapi mereka ini bukan muhrim. Sah jika menikah. Itu yang menjadi pikiran Kiai Hasan. Tentunya ada batasan jika mereka berdua bukan. Ada konflik ini. Jika Gus Adnan saja, Abah Kiai Hasan tak akan pusinglah ini anak gadisnya malah ikutan. Bikin orang tua ketar-ketir rasanya. Iya, ayah tahu, Bah. Tapi ayah juga mau lihat dunia luar juga. Makanya ayah mau cari bekal dengan memperdalam ilmu bela diri, agar ayah tak membuat Umi dan Abah khawatir. Nanti tempat tinggal kami terserah Abah saja. Ayah manut pokoknya, yang penting satu universitas sama abang. Di Universitas Citra Lestari itu katanya bagus, Bah. Ayah mau ambil bisnis manajemen, kalau agama ayah udah dikasih sama Abah dan Umi sejak dini. Kalau bisnis manajemen kan ayah belum tahu, biar ayah belajar. Siapa tahu nanti ayah mau bikin restoran yang besar. Ucap ayah dengan menggebu, tangannya juga tak lupa sampai membuat bulatan besar di atasnya. Umi dan Abah sampai tertawa. Belum juga kuliah sudah ada rencana buat restoran. Kalau bukan anaknya siapa lagi? Hahaha. Ini hayalan anak umur 13 tahun. Tapi mereka tidak sadar saja jika ini bukan cuma omongan belaka. Di depan mereka memang nampak anak umur 13 tahun yang sedang memohon untuk masuk kuliah. Tapi tak ada yang tahu jika di depan mereka ini seorang miliarder. Autoshock berat jika tahu kekayaan ayah saat ini. Besarnya juga jangan sampai kayak gitu juga, Dek. Bisa mental ini Umi kena tangan kamu. Ucap Umi terkekeh. Melihat anaknya sampai seperti itu. Hehe, ya maaf Umi. Ayah kan mau ajak Umi nanti buat makan di restoran ayah gitu. Wah, pasti senang sekali ayah. Ucapnya menggebu. Nah loh, tak ada yang tahu jika ini sedang ayah lakukan di belakang mereka. Bisnis ayah di negara ini sudah mulai ayah rintis. Ayah sengaja meminta bantuan Zender agar cepat berkembang. Saat ayah kuliah sudah bisa ayah lihat hasilnya. Mungkin setengah tahun lagi. Itulah mengapa ayah memberi mereka semua untuk perintah untuk membantu Pak Romi. Kamu ini ya, baru anak mau remaja pikirannya sudah mau jadi pembisnis muda saja. Semua itu butuh modal, Nak. Mau Abah modalin? Goda Abah pada anaknya yang sedang mereka pikir berhayal itu. Oh, modal itu uang kan, Bah? Tanya ayah dengan wajah polosnya. Dia sok tidak tahu saja jika itu uang. Padahal setiap hari dia berkutat pada uang. Ayah ini definisi penggerak uang. Dia yang punya uang dan harus ikut aturan ayah saat ayah menghamburkan uang itu untuk modal investasi. Bukan dedaunan. Jawab Gus Ridwan yang ikut berkumpul di ruang tengah. Weh, daun bisa buat beli ya, Kak? Tanya ayah lagi membuat Gus Ridwan kesal. Daun itu buat bungkus kamu. Nanti kakak yang ambil daun pisang buat bungkus kamu.
Ucap Gus Ridwan dengan geram. Yi, buat bungkus nasi saja ya Umi. Nanti kita buat nasi bakar malah enak loh. Ayah suka itu. Jawab ayah santai. Kamu ya deh, kadang pinternya tidak karuan. Tapi kalau kumat koloding gini, heran aku deh. Ejek Gus Ridwan. Kakak mau bilang apa tentang ayah? Ayah sudah menyingsing lengan bajunya ke atas dan siap untuk mengajak Gus Ridwan untuk duel. Lama-lama ayah juga emosi kalau kakaknya ini bilang seperti itu. Abah dan Umi hanya bisa menghela nafas panjang. Kedua anaknya jika sudah bertemu dan terlibat perdebatan sudah tidak tahu tempat. Ridwan, ucap Abah langsung membuat Gus Ridwan kicap saat akan menimpali ucapan adiknya. Dengan gerak tangan yang diarahkan pada Gus Ridwan itu simbol jika kita harus diam. Umi sampai cekikikan karena jika dilayani tak akan ada selesainya mereka berdebat. Ayah itu bilang benar kan Abah? Daun pisang buat bungkus nasi bakar malah enak, ya kan Bah? Ucap ayah mencari pembelaan. Iya nak, benar itu. Nanti nasi bakarnya kita jual. Terus Siti apa nak? Pancing Umi agar ayah tak marah. Jadi uang dong Umi. Buat ayah nanti tabung biar bisa bangun restoran besar. Ucap ayah dengan semangat. Umi kira bisa mengalihkan pikiran ayah dari membuat restoran. Ternyata imajinasi anaknya masih seputar itu. Iya nak, ayah mau jualan nasi bakar? Tanya Umi. Ting ting ting. Di otak ayah mendengar kata Umi justru akan merealisasikan itu di restoran miliknya nanti. Akan dia buat itu nasi bakar sebagai menu di restoran miliknya nanti. Ide bagus itu bisa ayah buat menu di restoran nanti. Aku nanti akan hubungi Pak Romi agar memasukkan nasi bakar dengan isian yang berbeda, pasti banyak peminatnya. Oke, ide bisnis ini. Batin ayah dengan lamunannya. Umi, Abah, dan Gus Ridwan sampai bingung melihat ayah yang sedang memikirkan sesuatu. Umi, ada kenapa itu? Tanya Gus Ridwan berbisik. Kayaknya sedang mikirin buat buka restoran kak. Dari tadi dia lagi pengen buka restoran katanya. Ucap Umi juga berbisik dengan kiriman juga. Bagi mereka sekarang aja sedang berhayal, tak tahu saja dia sedang merealisasikan apa hayalan itu menjadi kenyataan. Hehehe deh, ada. Teriak Gus Ridwan di depan adiknya yang sedang berpikir keras itu. Tuh, Gus Ridwan menyentil dahi adiknya. Sakit kak. Umi, kakak jahat tahu kak. Ucap ayah sewot. Lagi mikir keras malah digangguin. Bikin kesal kan. Orang pembisnis itu jika ada inspirasi harus langsung terrealisasikan biar jasi cuan. Bener kan? Abah dan Umi sampai tak bisa berkata apa-apa, ada saja ulah mereka berdua. Yang satu usil. Kalau yang satu usilnya kumat bisa bikin yang lain juga kena. Sudah tak heran mereka saling mengadu seperti ini. Kalau ada Gus Anan pasti sudah mendapatkan jeweran pada telinga mereka satu-satu. Kak, jangan seperti itu, kasihan itu adiknya. Bela Umi yang tak mau jika nanti anak perempuannya ngambek akan sulit ditaklukkan. Jika putranya mudah dibujuk. Hehe, adek kok belum tidur? Tanya Gus Ridwan mengalihkan pembicaraan. Takut juga jika nanti dia jadi sasaran Uminya karena menggoda adiknya. Apa sih, kepo kakak ini? Awas saja tahun depan ayah tinggal kamu kak. Ucap ayah. Seketika Gus Ridwan yang tadi tengil langsung berubah sayu. Umi dan Abah juga sadar akan perubahan sikap putranya karena ucapan ayah. Kakak kok sedih, mang ayah salah ngomong ya? Tanya ayah dengan wajah polosnya. Kamu mau tinggalin kakak deh? Tanya Gus Ridwan sedih. Ayah yang paham jika tadi omongannya ini sudah membuat kakaknya bersedih meras bersalah. Hehehe, ayah mau nyusul abang Anan kuliah. Kalau kakak bisa ikut kelas akselerasi sama ayah, nanti sama ayah lagi. Mau ikut akselerasi? Tanya ayah dengan wajah lembut. Tahulah jika kakaknya yang satu ini memang tak terlalu suka dengan akademik. Akan ada saatnya ayah akan melatih kakaknya di bidang yang dia suka, namun bukan saat ini. Belum saatnya. Kakaknya ini suka dengan bertanding. Dia lebih ke fisik makanya malas kalau disuruh belajar. Haah,
Yang bener kamu, Dek. Gus Ridwan tak percaya. Apa tadi mau ikut abangnya kuliah? Iyalah, masa ayah bohong. Makanya belajar, Kak. Ayah kan cerdas. Ya kan, Abah? Ucap ayah sambil meminta pembelaan abahnya. Iya, Nak. Kiai Hasan mengakui jika anaknya memang cerdas. Sebenarnya ini ada apa sih, Bah? Tanya Gus Ridwan yang mulai paham jika tadi itu pembicaraan yang serius. Abah akhirnya menceritakan semua yang tadi ayah katakan pada anaknya. Agar bisa menjadi motivasi juga buat anak lelakinya itu untuk maju dan seperti adiknya. Minimal mau belajar dan lulus dengan nilai baik. Umi juga menimpali sesekali membenarkan apa yang ayah minta untuk bersekolah dengan abangnya dan di universitas yang sama pula tapi beda jurusan. Bab ke-49. Sedangkan Gus Ridwan hanya bisa melongo saja mendengar cerita tentang ayah. Apalagi ini adiknya kemarin bisa hafal Al-Quran, sekarang malah mau kuliah juga. Itu otaknya apa tidak ngebul mikir sana-sini. Gus Ridwan maju ke depan menatap wajah adiknya dan menempelkan tangannya ke dahi adiknya. Ayah hanya manut saja, toh tidak ada bahaya juga. Kakaknya lagi cosplay jadi dokter yang sedang memeriksa pasien. Umi, dahinya adem Umi. Ucap Gus Ridwan seketika membuat Umi Endia Abah tertawa. Kak, jangan samakan otak kamu dengan adik kamu. Dia otaknya encer tak akan panas seperti kamu kalau diajak mikir. Ucap Abah dengan senyum tenangnya. Beliau terkekeh karena anaknya sampai seperti itu. Iya, Bah. Apa aku waktu pembagian otak terlambat ya, Bah? Tidak bisa singsar adik, Bah. Kini giliran ayah yang terpingkal. Apa menurut kakaknya ini jika ayah otaknya juga tak bisa panas? Aku tak mau kamu sampai seperti ayah, Kak. Biarlah ayah yang bekerja untuk kalian sebagai tanda sayang ayah pada kalian. Allah sangat baik pada ayah hingga ayah bisa gunakan otak ayah untuk mencari uang dengan jalan ayah sendiri, batin ayah dengan senyum lebarnya. Senyum yang bangga juga pada dirinya sendiri dia bisa ada di titik ini sekarang. Kakak aja yang tidak mau belajar ya kan Umi? Tanya ayah pada uminya. Benar itu kata adikmu. Kamu sama ayah kan duluan kamu. Harusnya kamu yang lebih dulu dapat pembagian otak. Jawab Umi. Umi Siti juga jadi ikut melantur karena omongan anaknya yang random. Semua orang jadi ketularan kerandoman itu deh. Hahaha, ada ya pembagian otak. Emang Allah lagi sedekah sampai ada acara bagi-bagi segala. Manusia itu sudah ada ketentuannya masing-masing bukan? Takdirnya tak sama dengan manusia lain. Hanya sama bahwa mereka lahir juga karena kehendak Allah SWT. Seketika ruang tamu itu pecah saat Umi juga membalas jawaban Gus Ridwan yang juga konyol. Kak, pada dasarnya manusia itu orang yang pandai. Tapi kita saja yang mau mengasah otak kita ini bagaimana? Makanya kamu kalau disuruh belajar itu ya belajar bukan hanya di mulut tapi tak kamu serapi dengan benar ilmu yang kamu baca. Baca juga kalau kamu tidak paham jangan hanya sekali kalau perlu sampai 7 kali nak. Kalau kamu sama ayah memang beda. Karena dia sudah punya kelebihan sejak dulu bukan? Tak akan ada yang gagal. Karena ini bukan perlombaan tapi sebuah tantangan diri sendiri. Adikmu bisa menaklukkan dirinya sendiri. Sedangkan kamu masih belum fokus jika disuruh belajar. Benar tidak apa yang Abah bilang kak? Ini Abah pada Gus Ridwan. Sadar jika dirinya ini yang salah membuat Gus Ridwan hanya bisa tersenyum membenarkan omongan abahnya. Iya Bah, Ridwan akan berubah, tapi ya demi sedikit Bah. Tidak bisa seperti ayah. Sesal Gus Ridwan. Memang dirinya ini lemah jika disuruh belajar akademik, tapi tentang pelajaran yang penting dia juga tak malas karena baginya yang wajib itu harus bisa. Porsi otak setiap manusia juga tergantung dengan cara doa menggunakan kemampuan otaknya juga bukan. Ingat tak ada orang yang bodoh. Hanya saja belum terlalu semua kinerja otaknya yang membuat dirinya merasa lamban. Ya sudah kalau nanti kamu ditinggal adikmu dan abangmu ya jangan marah atau nangis ya. Abah dan Umi akan memikirkan masalah tempat tinggal untuk mereka juga dari sekarang. Ucapan Abah membuat ayah yang tadinya pesimis dibolehkan oleh abahnya. Mendengar kata Abah barusan langsung melek dia. Menoleh cepat pedea sang Abah meminta penjelasan. Abah serius? Ayah boleh ikut Abang Adnan? Tanya ayah dengan wajah sumringah.
Boleh lagian juga masih setengah tahun lagi. Abah akan pikirkan tempat tinggal untuk kalian juga. Putus Abah. Melihat kegigihan ayah selama ini, tak akan bisa lagi bagi Kiai Hasan untuk menghalangi anaknya menuntut ilmu. Ini juga untuk kebaikan dirinya kelak. Pondok ini butuh anak seperti ayah yang memegang tatanan operasional pondok. Karena hanya ayah yang Abah nilai mampu memegang kendali pondok ini nantinya. Tapi jika pengasuh biarlah putra sulungnya saja. Meskipun Gus Adnan anaknya bisa dipercaya untuk memegang kendali pondok ini, tapi jika tak ada dukungan dari orang lain yang bisa dia percaya akan berat juga. Butuh tangan lain untuk membantu pondok ini. Pondok ini makin lama akan berkembang. Di saat seperti sekarang saja sudah meningkat jauh. Ada orang yang membantunya selama ini, tapi Kiai Hasan juga tak tahu siapa beliau. Keuangan pondok akan sejak 7 tahun yang lalu. Ada orang mau menjadi donatur dan menanggung biaya pondok secara keseluruhan. Dia donatur terbesar dan terlama yang tak pernah Kiai Hasan jumpai. Seolah beliau memang sengaja menyembunyikan identitasnya. Orang misterius ini juga tak pernah muncul di depan Kiai Hasan. Siapa gerangan orang yang mulia ini? Segelontor uang yang dikirim untuk pondok selalu masuk lewat rekening Kiai Hasan. Dan setiap bulan juga selalu ditambah jumlahnya. Sampai sisanya juga banyak sekali. Dan Kiai Hasan hanya menggunakan uang itu jika terdesak saja. Karena tanah miliknya yang dikelola para santri juga dia sedekahkan untuk pondok. Biarlah menjadi yang umat dan kesejahteraan pondok ini. Kiai Hasan hanya mengambil uang pribadi dari ternak sapi miliknya. Makanya saat mau syukuran sapi 5, enteng bagi Kiai Hasan wong dia itu juragan sapi. Iya. Karena sibuk mengurus pondok, semua itu diserahkan pada orang kepercayaan Kiai Hasan juga dibantu para santri. Nanti kita akan ke sana, tunggu saja ya. Saran Abah buat kalian anak Abah, jangan berubah nantinya jika ada masalah apapun yang akan datang memimpa kalian. Hidup itu butuh juga kepercayaan pada keluarga kita sendiri. Jangan mudah dihasut oleh orang lain. Kita di sini sudah mengenal satu sama lain sejak dulu. Abah sampai sekarang sebenarnya penasaran dengan seseorang. Kelak jika orang itu datang, kalian bantu dia ya. Selama ini beliau sudah membantu pondok kita hingga seperti sekarang ini. Ucap Kiai Hasan. Siapa itu Abah? Gus Ridwan penasaran. Tak lama datang juga Gus Adnan yang baru saja masuk habis dari pondok mengurus penyelesaian panitia kataman Quran kemarin. Baru saja selesai nak? Tanya Abah setelah Gus Adnan mencium tangan sang Abah. Tadi memang Gus Adnan sudah pamit untuk ke pondok sebelum ayah turun. Kedatangan Gus Adnan membuat ayah bernafas lega karena Kiai Hasan teka membahas orang itu yang doa sadar jika ini menyangkut dirinya bukan. Untungnya jadi teralihkan. Iya Abah sudah selesai kok. Sukses besar. Katanya malah ini acara yang tak mereka sangka membawa banyak sekali keberkahan karena ning kita sudah jadi hafizoh. Banyak yang nitip salam buat anak Abah. Dari para Gus, Ustaz sampai para santri juga Bah. Kayaknya Abah bakalan dapat kerjaan baru Bah. Ucap Gus Adnan dengan senyum jahilnya. Apa Bang? Tanya Abah dengan alis bertaut. Seperti yang tadi Adnan bilang Bah, banyak yang mau nandai ayah buat jadi istri. Siap-siap aja buat Abah dapat lamaran ta'aruf. Dan itu tak 1 atau 2 mungkin puluhan Bah. Ucap Gus Adnan. Mereka melongo semua. Apa tadi? Puluhan? Emang lagi antri sembako sampai antri begitu ya? Hahaha. Yang bener Bang? Tanya Gus Ridwan setelah sadar. Ini abang makannya lama bagus dibegal para kiai tahu deh. Abang ditanya ini itu tentang Ning Ayah. Sampai pusing abang. Siap-siap saja Abah juga bakal kayanan tadi. Ucap Gus Adnan. Dege. Kiai Hasan tersentak. Jika dia juga mengundang para kiai dari pondok lain kemarin pada acara itu, otomatis semua akan tahu jika Ning Ayah itu anak Kiai Hasan. Waduh Umi, Abah lupa. Ucap Abah sambil menepuk jidatnya sendiri. Kenapa? Apa yang lupa Abah? Ucap Umi khawatir. Anak kita bakal terkenal habis ini Umi. Semua temen Abah pasti akan berlomba buat ta'aruf sama Ayah. Lah belum Abah umumin Ayah saja. Sudah banyak yang nanya lah ini. Mereka kemarin banyak yang lihat kita kan Umi. Pasti ramai kita Umi.
Ucap Abah dengan wajah khawatir. Ayah malah tak paham maksud dari kekhawatiran mereka. Gus Ridwan hanya melihat menjadi abangnya yang ikut risau. Apa sih, Dek? Ucap Gus Adnan pada adiknya Gus Ridwan yang masih belum nih maksud abahnya. Maksudnya apa, Bang? Tanya Gus Ridwan tanpa dosa. Sedangkan ayah ikut heran dan ikut menimbrung kakak Nua Gus Ridwan yang sedang minta dijelaskan. Mereka berdua seperti anak yang sedang menunggu sebuah cerita saja. Duduk lesehan di depan Gus Adnan. Gus Adnan hanya bisa menatap mereka yang wajahnya nampak tak tahu apapun. Nah, kan minta penjelasan panjang lebar ini mereka berdua. Maklumkah yang dewasa dalam bersikap Gus Adnan? Dek, jika identitas kamu sebagai seorang Ning di pondok ini menyebar akan banyak yang tahu jika Abah punya anak perempuan. Pastinya akan banyak yang ingin mengenal kamu, Dek. Entah sebagai Ning, mau jadi calon mantu atau apa saja, Abah mungkin bisa menghandle jika ada lamaran taruh pada kamu. Tapi jika dari luar Abah tak bisa mencegah. Karena acara kemarin semua teman Abah sudah tahu jika Abah punya anak perempuan seorang Hafidzoh. Bakalan banyak yang mengincar kamu untuk jadi mantu dan istri dari anak para kiai, Deh. Abah sudah tak akan bisa menyembunyikan lagi keberadaan kamu. Belum dipublikasikan saja Abah selama ini sudah sering mendapatkan ta'aruf dari teman Abah. Bukan begitu, Bah? Ucap Gus Adnan yang tahu kekhawatiran abahnya, melihat abahnya sekarang sedang memijat kepalanya. Kiai Hasan mengangguk membenarkan apa yang anaknya omongan. Gus Ridwan mulai paham. Karena bahasa Gus Adnan sangat mudah untuk dia fahami. Ini pertandakan banyak lamaran yang datang, kelar lamaran akan berkumandang. Tutototetet. Tet. Wah, Ning ayah kita bakal jadi rebutan ini ya. Bakal jadi selebriti pondok kayaknya ini. Buat Kiai Hasan juga makin pusing nanti jika banyak lamaran yang datang dari luar pondok. Masih sibuk memijit pelipisnya. Jika di dalam pondok melihat umur Ning ayah juga mereka semua tahu jika Ning ayah belum mau memikirkan hal serius. Tapi jika dari luar pasti akan lebih banyak lagi alasan. Entah itu mau menunggu sampai ayah siap untuk dinikahi dan sebagainya. Ini auto bingung buat nolak ceritanya. Kiai Hasan tak memikirkan hal ini kalau Gus Adnan tak bilang dan belum juga sehari sudah ada beberapa yang nitip salam tadi seperti kata Gus Adnan. Emang kalau langsung nolak tak bisa, Abah? Tanya ayah yang sejak tadi diam saja. Mulai paham arah pembicaraan mereka. Dia juga tak tahu jika akan menimbulkan masalah seperti ini. Ini di luar prediksinya jika masalah lamaran. Nah, kalau kamu belum ada yang punya, atau kamu belum menerima lamaran seseorang, itu akan sulit jika mencari alasan, Nak. Ini urusan orang dewasa sekarang, ayah tak usah pikirkan dulu ya. Pesan Abah setelah merenung sejenak. Umi Siti juga nampak khawatir, tapi mau bagaimana lagi. Ini juga di luar kendali, bukan semua ini Allah juga yang ngatur. Kalau ini Allah yang atur ya, ayah. Abah boleh ayah minta satu permintaan dari dua permintaan yang kemarin Abah janjikan pada ayah. Ucap ayah setelah memikirkan masak-masak masalah yang dia timbulkan. Setiap pohon jika semakin tinggi akan semakin banyak juga daun dan cabang yang tumbuh. Tapi di sisi lain juga akan banyak juga angin yang coba menggugurkan daun itu. Nah, ini ibarat kata ya, makin kita sukses dan ada di atas, akan banyak juga rintangan dan cobaan yang menyertainya. Semua itu tergantung kita bagaimana menyikapi semua masalah yang timbul. Semua orang yang paham jika ini serius jadi fokus melihat sang Abah dan ayah bergantian. Apa ya yang mau ayah Bab ke-50. Apa, Nak? Katakanlah jika itu Abah sanggup dan Abah usahakan. Ucap Kiai Hasan membenarkan duduknya mendekat dengan ayah yang sudah bersimpu di kaki Abahnya. Abah, ayah tidak akan mau menikah selama ayah belum sukses, Abah. Ayah mau membangun pondok ini menjadi besar agar bisa menyelamatkan umat lebih banyak lagi, Bah. Ayah akan menikah dengan orang yang ayah mau, bukan hasil perjodohan. Ayah punya kriteria sendiri jika soal suami. Ayah kan banyak maunya, Bah. Abah tahu sendiri kan ayah ini bagaimana. Ucap ayah lembut. Kiai Hasan nampak merenung. Jika anaknya yang paling kecil justru memikirkan umat terlebih dahulu dibandingkan dengan dirinya sendiri. Ayah tahu jika orang lain tahu dia bukanlah anak kandung Abah, akan banyak masalah yang timbul lagi jika kebenaran ini terungkap.
Pernikahan baginya tak akan semudah itu karena dia punya banyak rahasia yang harus dia bagi bersama suaminya kelak. Jika hanya mengandalkan orang yang tahu agama saja akan banyak menimbulkan masalah. Dunia ayah sekarang tak hanya soal agama, tapi juga orang lain yang membutuhkan ukuran tangannya. Bukankah kita sebagai umat muslim sejati jika memberi pertolongan tak harus memandang agamanya? Hidup kita juga berdampingan dengan umat lainnya. Yang penting tak membuat iman dan takwa kita goyah. Allah SWT adalah Tuhannya umat muslim. Tapi juga tak boleh merendahkan Tuhan agama lain. Karena kita diajarkan untuk mempunyai sifat toleransi juga pada umat beragama. Dengan semua rahasia yang ayah miliki, pastinya jika orang yang kolot dan tak akan mampu untuk mengimbanginya. Banyak orang yang bergantung padanya. Jika suaminya nanti tak mau ikut dalam apa yang dia bangun, bukanlah itu sama saja dengan membunuh harapan hidup banyak orang. Banyak orang yang akan kehilangan ayah jika ayah memilih menikah muda. Ayah akan sulit bergerak bebas dalam semua bisnisnya. Mana kalau Jeti suami ayah tidak usah modal uang juga, ya sudah punya segalanya. Suami tidak akan ayah kasih uang milik ayah. Baginya uang ayah adalah miliknya saja. Daripada buat suami, mending buat umat biar lebih mendapatkan pahala. Kalau uang istri banyak diberikan pada suami dan suaminya tak bisa menahan godaan bisa berabe nanti. Malah buat nambah istri dengan dalih poligami itu dibolehkan dalam Islam. Nomor, tak ada dalam IMPO ya ayah buat nikah muda. Nanti malah pusing sendiri berhadapan sama mertua. Ya kalau baik, kalau julid, tak semua orang yang paham agama itu bisa menjaga lisannya jika dia tidak menyukai seseorang. Betul kan? Iya dong. Atau juga gitu kalau sebel sama orang. Hahaha. Makanya buat ayah sendiri, tak mau pusing mikirin suami. Baginya sosok itu akan datang pada waktu yang tepat, bukan karena paksaan. Nah, Abah tahu jika masalah nikah bagi kamu sepertinya belum ada rencana sama sekali, mengingat umur kamu juga belum saatnya, nak. Kejar mimpi kamu, Abah dukung. Masalah lamaran itu biar Abah yang selesaikan. Fokuslah pada cita-cita mulia kamu. Insya Allah jodohmu akan datang dengan cerminan diri kamu, yang akan membantumu dalam setiap langkah yang kamu ambil. Niatkan semua yang kamu lakukan untuk Allah, nak. Itu pesan Abah. Nasihat Abah, sebagai seorang ayah bukan seorang kiai ya. Siapa sih yang mau anaknya nikah muda? Jika tak ada masalah serius, lebih baik nikah saat anak itu siap, bukan? Terpaksa juga tak baik jika belum bisa mengendalikan diri dengan baik, akan berimbas pada pernikahan itu sendiri. Baik dan buruknya juga perlu dipertimbangkan, bukan hanya masalah, karena Islam selalu menjunjung tinggi niat baik dan harus disegerakan. Iya, jika itu suka sama suka bisalah dicoba. Tapi jika orang yang masih asing, dipikirkan konsekuensinya juga. Rumah tangga bagi yang sudah siap akan indah, tapi bagi yang belum siap akan menjadi beban juga. Bijaklah dalam berencana, karena jika kita salah melangkah itu akan menjadi catatan yang tak akan bisa untuk dihapus. Bagi ayah semua nasihat hari ini juga sangat penting. Pikiran ayah juga tak akan mampu jika menikah muda. Baru 13 tahun aku, bah. Ayah tak mau nikah muda. Bisa ikutan tua nanti ayah. Semua harus izin. Ya kalau suami baik, kalau lihat wajah bening kayak aku ada 2 langsung mau. Rugi di aku dong. Hingga mau, pokoknya ayah gak mau nikah muda. Enak saja ayah mau jajan dulu lah. Baru juga mau puasin jajan habis mikir hafalan, kok ini bahasanya ujung-ujungnya nikah kan. Habis nanti uangku kalau dapat suami yang mata ijo lihat wanita bening dikit. Ayah kok takut ya? Batin ayah, malah pikirannya ini membayangkan yang enggak-enggak. Gini deh pikiran anak seumuran ayah, pasti jajan nomor 1 bukan? Belum terpikir olehnya tentang nikah, jajan aja belum puas kok mau pusing mikir pasangan. Bagi ayah itu mempersulit diri sendiri, belum saatnya. Nah dia kan punya uang banyak, mau puasin jajan dulu wajar bukan? Walaupun dia anak yang serba bisa dan punya segudang prestasi, tapi namanya anak remaja pasti ada sifat kekanakan juga yang kadang muncul. Manusiawi ya, cewek suka jajan itu. Lumrahnya bagi anak remaja ya jajan yang lagi hits. Asal tak berbahaya sih oke saja. Amanlah. Hajar saja jika jajan ya. Hidup untuk jajan. Lah ini kok bahasan lamaran ya autoning ayah tak maulah. Ribet banget pokoknya. Siap bah. Ayah mau fokus sama cita-cita ayah dulu bah. Hehe abah, ayah minta uang dong. Ucap ayah tanpa dosa dengan menyodorkan tangannya ke depan wajahnya. Nah kan. Baru tegang mikir lamaran kok bisa-bisanya dia minta uang.
Buat apa sih, Dek? Tanya gua Adnan yang juga ikut penasaran. Ayah menoleh menatap dalam abangnya. Buat jajan lah. Abang ini gimana sih? Ayah ini habis belajar menghafal Al-Quran sampai bisa. Sekalinya udah watak. Abah belum jajanin ayah. Nih, lihat kantong ayah kosong. Tidak kayak Doraemon. Ucap ayah manyun sambil memperlihatkan sakunya yang kosong melompong tak ada isinya. Mereka semua menepuk jidat bersamaan. Allahu Akbar, ucap mereka serempak. Ayah malah plonga-plongo. Emang dia salah gitu kalau minta uang saat orang lain sedang fokus bahas masalah tadi. Kan ayah mau beli jajan dulu, terus bisa disambung lagi gitu. Kenapa sih, Bah? Ini tangan ayah kok belum diisi sih, Bah. Minta uang, Bah. Abah jahat, ayah mau jajan dulu lapar, Bah. Tadi belum makan malah diajak abah ngobrol ini itu. Ucap ayah sambil mendramatisir keadaan. Nah kan kalau minta tak langsung dituruti malah ngambek dia.